Ya, malam ini politisi dan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin ditangkap KPK di kediamannya di kawasan Pondok Pinang. Aziz sedianya hari ini diperiksa sebagai tersangka untuk penyalahgunaan dana alokasi khusus Lampung Tengah. Tetapi Aziz kemudian tidak datang alias mangkir, tidak menghadiri pemeriksaan dengan alasan sedang isolasi mandiri. Menurut Aziz, beberapa waktu yang lalu ia kontak fisik dengan seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ternyata KPK tidak percaya begitu saja dan sore hari tadi KPK bersama dengan tim kesehatan mendatangi rumah Aziz di kawasan Pondok Pinang melakukan pemeriksaan tes antigen. Setelah hasilnya dinyatakan negatif COVID, ia langsung dibawa ke gedung KPK. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, penangkapan ini berjalan dengan baik karena Aziz diberi kesempatan dulu untuk bersiap dan menunggu kuasa hukumnya sebelum kemudian bergabung bersama penyidik KPK membawanya ke Gedung Merah Putih. Dan saat ini Aziz sedang diperiksa di dalam, termasuk juga pemeriksaan kesehatan untuk memastikan apakah ia terkonfirmasi positif COVID-19 seperti pengakuannya ketika tidak mendatangi jadwal pemeriksaan tadi pagi. Kita kembali bergabung bersama Bang Saur Siagian, seorang pegiat anti korupsi. Bang Saur, ya tadi sebelum kita break Abang bilang bahwa banyak sekali penyidik di sana yang sudah tidak menghormati lagi marwah KPK, termasuk dengan menerima uang miliaran rupiah. Dan apa makna penangkapan malam hari ini yang tadinya menyatakan sakit lalu kemudian seolah-olah dipaksa untuk dibawa ke gedung KPK? Iya, setidaknya ada dua hal yang perlu kita tangkap. Pertanyaan pertama dari Bung Latif adalah bagaimana dalam periode sekarang ini sedemikian beraninya penyidiknya. Ini tentu saya kira juga berkaitan kepada role model kepemimpinan. Artinya adalah kita belum pernah lihat sejarah seorang atau penyidik sedemikian berani menjadi maklar perkara dan bermain di sana. Dan saya kira bagaimana wibawa di dalam itu, saya kira itu menjadi pertanyaan yang cukup besar. Dan yang kedua, penangkapan dari saudara ini saya kira sangat tepat karena beberapa kali dipanggil tidak kooperatif. Nah, saya pikir seperti kita bilang Bung Latif bahwa karena kepemimpinan KPK sangat disorot karena kinerjanya, ini saya kira upaya dan saya kira itu sah-sah saja. Tentu kita harus hormati. Nah, yang kita sekarang butuhkan adalah bahwa bagaimana menuntaskan perkara ini, ya termasuk kalau kita mau membangun wibawa daripada KPK, misalnya Lili Pintauli yang sudah divonis melakukan pelanggaran etik berat dan diberi sanksi. Saya kira kan konsekuensinya itu kan dia harus bisa dijerat pidana. Nah, saya kira KPK kalau mau berwibawa harus mendorong, dan penegak hukum saya kira karena ini bukan delik aduan, pimpinan KPK harus bisa berinisiatif supaya menuntaskan kasus ini. Artinya jangan sampai kita membangun wibawa keluar, tetapi kita di dalam keropos. Saya kira itu tidak memberi pesan wibawa ke dalam konteks penegakan hukum. Oke. Kalau kita lihat bahwa kasus ini tidak berhenti di seorang Aziz, apalagi tadi Abang sempat bilang juga bahwa konstruksi kasusnya banyak sekali melibatkan tokoh-tokoh yang lain. Apakah KPK bisa kita harapkan tidak berhenti di titik Aziz saja, bisa berkembang kemana-mana? Kadang yang beberapa kasus misalnya yang di Kalimantan yang menyangkut beberapa kasus ketika penyidik mau menggeledah kemudian dibatalkan. Artinya bukti-bukti udah sempat dilarikan karena bocor. Terus
Ada juga kasus-kasus misalnya bansos, karena bansos ini kan dalam kesaksian-kesaksian yang kita didengar di pengadilan kan masih belum terungkap ini, termasuk siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini. Nah, saya kira kasus-kasus besar, apalagi yang menyangkut korbannya adalah masyarakat kecil. Nah, ini saya kira mereka harus bisa buktikan bahwa mereka masih kinerja mereka itu masih baik, tetapi bukan yang sifatnya politis atau seakan-akan ini bahwa kita ini masih berwibawa. Nah, kita tentu apresiasi dan seperti dorongan kita, ya mereka ini harus berani melakukan kinerjanya atau kerja-kerjanya itu imparsial, tidak parsial, artinya hanya menyasar kepada orang-orang tertentu, atau sekarang ini kalau orang bilang hanya bupati ditangkepin, sementara ada kasus-kasus utang-utang KPK masih di KPK sampai sekarang ini belum kita lihat kemajuannya. Oke, kalau kita mau melihat kinerja KPK sekarang ini, di sana ada Dewan Pengawas. Apa yang membuat kemudian ternyata di dalam banyak orang yang justru melakukan pelanggaran-pelanggaran, termasuk pelanggaran kode etik? Bung Latif, kalau kita coba untuk melihat sejarah, begitu revisi Undang-Undang KPK, kemudian KPK kemudian menjadi ASN, dari awal kita sudah duga akan terjadi keguncangan yang sangat luar biasa, terbukti. Belum lagi kerja-kerjanya jalan, proses transparansi atau proses transisi dari pegawai KPK kepada menjadi ASN sudah terjadi keguncangan yang sekarang ini. Dan yang kedua, saya kira dengan terpilihnya Saudara Firly, karena memang dia dulu melakukan pelanggaran etik yang sangat berat dan kemudian terpilih. Nah, saya kira penyidik di KPK, ya semoga kita berhenti di Robin. Kok saya harus KPK membuktikan bahwa penyidiknya yang nakal itu mereka harus membuktikan, barangkali tidak berhenti di Saudara Robin. Jadi kepemimpinan, bayangkan dalam waktu yang sangat singkat ada 2 komisioner KPK melanggar kode etik. Nah, analoginya biasanya bahwa kepemimpinan itu sangat menentukan wibawa. Karena mereka melihat lebih banyak, mereka melihat contoh-contoh, kemudian anak buahnya kemudian hormat atau segan atas kepemimpinan daripada pimpinannya. Itu saya kira menurut saya Bung Latif. Nama Aziz dan nama Robin ini kita dengar disebut-sebut dalam kasus Wali Kota Tanjung Balai. Sementara Komisioner KPK Lili Pinta juga disebut-sebut dalam kasus Wali Kota Tanjung Balai itu. Bisa nanti ini terkait ke sana? Nah, kan kalau saya baca rilis di media, Aziz Samsudin, semoga ini dikonfirmasi. Kalau KPK berani menangkap saya akan buka-bukaan semuanya. Tapi kalau kita lihat petunjuk yang dibilang Bung Latif tadi, ini kan di dakwaannya kan dia terlibat dalam beberapa kasus. Ada 3 atau beberapa kasus. Nah, salah satu sebenarnya yang muncul di permukaan itu adalah kasus yang di Lampung mana? Ya, bukan. Yang ramai pertama yang di Asahan itu. Oke. Dan di situ kan Lili Pintauli kemudian berhubungan dengan terdakwa tersebut, dan Aziz Samsudin di situ juga kemudian diduga. Nah, kita mendorong KPK atau sekaligus mendorong Saudara Aziz Samsudin sekalian aja dia terbuka. Nah, demi yang kita bilang marwah daripada KPK ini, dan juga sekaligus saya kira kalau memang ada pemerasan ini kesempatan kepada Saudara Aziz Samsudin. Tapi sebaliknya juga karena beliau selama ini sangat sering namanya disebut-sebut KPK, pertanyaan saya fundamental, apakah reputasi sekelas beliau itu kemudian berani terbuka? Karena
bukan tidak mungkin juga kena kepada beliau. Nah, itu barangkali mengapa sampai komisioner berani bertemu dengan yang berhubungan atau tersangka di KPK. Baik, oke. Mudah-mudahan ini kemudian bisa menjaga marwah KPK, menjaga marwah politik kita, dan untuk menjaga Indonesia lebih baik lagi. Bang Saur Siagian, terima kasih sudah bergabung di Breaking News malam hari ini. Dan pemirsa, kita masih akan kembali di Breaking News penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin.